Ibunda Vicky Prasetyo gandeng pengacara dan siap mensomasi berbagai pihak yang dianggap telah merusak nama baik sang putra dan keluarga besarnya. Lantas, khawatirkah Saskia dengan tindakan Ibunda Vicky ini? Ruben Onsu dan Sarwenda Tan siap gelar lamaran pada hari Jumat 20 September mendatang sebagai bukti keseriusan hubungan cinta mereka. Selamat sore pemirsa, Selap On Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Itulah Saskia Sinta atau yang akrab disapa Saskia Gotik yang seolah mengisyaratkan bahwa ia ingin melupakan masa lalu dan memulai hal baru ketika kemarin kembali ke panggung dangdut. Tidak ada lagi air mata. Pedangdut yang terkenal dengan goyang itik ini coba meredam luka dengan sejumlah aksinya. Tapi di balik bangkitnya Saskia, Ibunda Vicky, Emma Fauzia, justru tengah menggandeng seorang pengacara. Lantas ada apa sesungguhnya di balik pengacara yang kini menjadi kuasa hukum dari keluarga Vicky? Dan apa pula kata Saskia? Kalau misalkan mereka mau pakai pengacara atau apa, itu urusannya mereka. Neng nggak mau ikut campur karena Neng ini kan Neng ini pengen seperti Neng kayak dulu lagi gitu. Jadi Neng nggak mau memikirkan yang udah-udah gitu. Sebagai kuasa hukumnya ya, wajib melindungi hak-haknya hukum. Artinya apabila memang ibu merasa dirugikan oleh pihak yang mengaku sebagai korban, ya, menceritakan segala keburukan, kejelekan, bahkan menuduh, memfitnah pihak keluarga juga, ibu sudah memberikan kuasanya untuk segera kami selaku kuasa hukum melaporkan secara resmi. Mau somasi, yang disomasi apa ya? Maksudnya Neng semua sudah ikhlaskan. Jadi kalau untuk somasi biarlah itu haknya mereka. Sampai dengan detik ini kami sudah mengantongi beberapa nama, baik itu dari kalangan artis maupun dari kalangan-kalangan profesional, ya, maupun dari kalangan pengusaha yang mengaku sebagai korban, tapi sampai detik ini tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang korban, ya, dengan dia tidak melaporkan peristiwa apa yang dia alami dia sebagai korban. Namun demikian dia lebih memilih untuk banyak bicara di media. Dampak sosial yang timbul akibat terbongkarnya kebohongan Vicky rupanya membuat keluarga geram. Bahkan Ibunda Vicky mengaku tak lagi bisa dengan leluasa melakukan aktivitasnya. Inilah buah si malakama yang terjadi akibat ulah anaknya. Lalu, tidakkah pedangdut yang biasa menyebut dirinya dengan sebutan Neng itu takut jikalau namanya terseret dan ikut disomasi? Kalau soal itu sih Neng nggak mau ikut campur ya. Dan Neng juga kan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan Vicky. Kenapa Neng memutuskan? Karena ada alasan. Nggak mungkin Neng memutuskan nggak ada alasan, nggak mungkin. Mungkin baru Neng bisa disalahkan. Kalau misalkan Neng memutuskan tidak ada alasan gitu, dan Neng tidak merasa dibohongi dengan Vicky ya. Neng bermasalahnya dengan Vicky, bukan dengan keluarganya. Neng baik. Udah bener-bener nggak nyaman ya. Kalau di toko, kalau di rumah masih bisa lah di dalam ya, tapi kalau di toko tempat kita usaha bener-bener kami udah nggak bisa rasanya bertatap mata sama orang pun yang kami nggak kenal pun udah nggak sanggup. Sementara itu dari Lapas Bula Kapal Bekasi, sesosok wanita tua berbalut pakaian hitam datang membesuk Vicky Prasetyo. Siti Mukminah, itulah nama yang ternyata merupakan nenek dari mantan tunangan Saskia tersebut. Menurut penuturannya, sang cucu tidaklah bersalah atas kurungan penjara yang kini ia terima. Tapi itulah kenyataan bahwa Vicky harus berdiam dalam ruang berjeruji besi bersama 100 narapidana lainnya. Tapi benarkah jika Vicky sempat berurai air mata saat berkeluh kesah pada sang nenek tercinta? Wajahnya Vicky biasa aja, tapi ngelihat nenek tuh dia bilang begini, jangan kesini sendirian lagi, katanya gitu. Terus dia nangis, sudah nggak bilang apa-apa. Dan lagi dia ditahannya di kantor polisi itu ada surat tanah
ditaruh di lemari, ada yang ngambil namanya Yati. Itu Yati digadein ke mana? Kegadein ke rumah ke apa namanya? Ke tempat gadai surat-surat tanah itu. Itu saya yang ingat. Dia ditahan hanya 1 bulan, lantas itu ketahuan. Yang itu yang ngasih tahu Vicky itu ada orang yang dia ajak itu sama Yati, dia nggak mau, dia yang ngasih tahu kalau itu digadein. Vicky ada di Blok C di penampungan bersama dengan kurang lebih 100 orang. Jadi di kamar besar. Disitulah Vicky berbaur, bermasyarakat, ya walaupun mungkin sementara Vicky sedang menjalani pidana di Lapas Bekasi. Lika-liku asmara Saskia memang menghentak panggung hiburan Indonesia. Tidak hanya lantaran kisah yang dramatis, tapi juga sejumlah kalimat aneh bin ajaib Vicky yang kini marak diparodikan di dunia maya. Melihat hal ini, tidakkah Saskia merasa kapok untuk kembali menguntai cerita cinta? Enggak ya, kalau kapok sih enggak, mungkin masih masih trauma mungkin ya. Karena Neng juga kan baru belum ada sebulan ya, baru 2 minggu ini gitu ya, 2 mingguan ini, jadi masih perlu pemulihan. Tidak semudah itu melupakan kenangan yang terindah gitu kan, akhirnya kenangan terindah tapi berantakan, ambruk. Melinda. Tapi entah mengapa, proses perceraian pasangan ini justru terkesan berlarut-larut dan berbelit-belit. Sejak digelarnya sidang perdana perceraian pasangan ini pada tanggal 18 Maret lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, toh hingga Selasa kemarin, sepasang suami istri ini masih terlibat silang pendapat. Adalah surat perjanjian pranikah yang kini diperdebatkan. Pada awalnya, pihak Ivan akan mengajukan saksi ahli untuk menguji keabsahan surat tersebut. Namun saksi ahli tersebut urung hadir di persidangan. Perjanjian pranikah gitu. Tapi cukup karena ketentuan dalam kompilasi hukum Islam sudah tegas bahwa kalau itu tidak dicatat maka dengan sendirinya batal demi hukum. Itu pun dari keterangan ahli yang mereka ajukan itu sudah cukup tegas menguntungkan kami sebenarnya. Jadi itu hanya tambahan yang sebenarnya menjadi lebih enak, variasi aja dalam sidang ini. Dan itu kita sudah sampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung di perkara yang lain, ya kan, ada jurisprudensinya, itu walaupun tidak didaftarkan, asas fakta asas sepandanya mengikat kedua belah pihaknya itu tetap berlaku. Jadi kalau dibilang awal dibilang nggak tahu, habis itu dibilang nggak pernah, katanya nggak pernah tanda tangan ya, habis itu dibilang nggak tahu isinya. Habis itu dibilang lagi nggak punya kopinya. Habis itu dibilang sekarang nggak berlaku. Jadi apa ya, bagi saya sekarang kita berjiwa besar aja. Tidak hanya menyoal perjanjian pranikah, kini mencuat juga sejumlah nominal uang sebesar 40 juta rupiah yang disebut-sebut sebagai prasyarat agar mereka kembali rujuk. Lantas, siapa sesungguhnya yang mengajukan nominal rupiah itu? Dan seperti apa pula kelanjutannya dalam persidangan? Sebenarnya ini membantah omongan Mas Ivan sendiri ya, yang katanya ada masalah soal syarat rujuk 40 juta. Karena tadi Mas Ivan sendiri membuktikan bahwa nggak ada permasalahan itu sebetulnya. Dan memang nggak ada dalam persidangan bahas masalah syarat itu 40 juta syarat rujuk dari Mbak Vena, itu salah besar. Tidak pernah. Mas Ivan tetap dengan kesimpulan dan decision-nya dia bahwa dia ingin mengakhiri, ya saya hanya mengamini saja. Ketika orang tua dilanda prahara, maka anak-anaklah yang paling terguncang jiwanya. Begitu pula sebaliknya, ketika sang anak terkena musibah tak terduga, maka orang tualah yang paling risau adanya. Seperti itulah kiranya yang melanda Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Sejak terjadinya kecelakaan maut di ruas tol Jagorawi pada Minggu 8 September lalu, Dhani dan Maya tidak hanya berhadapan dengan kondisi kesehatan sang anak, tapi juga pada proses hukum yang terus membayangi.
Selasa kemarin, Ditlantas Polda Metro Jaya memanggil supir Aki J Kirman sebagai saksi. Lalu apa sebenarnya alasan hingga supir Aki J tidak mengemudikan kendaraan tersebut saat kecelakaan itu terjadi? Dia tidak mengetahui karena dia memang tidak ada aktivitas di kediaman Mbak Maya maupun di kediaman Mas Dani. Ya, karena diliburkan oleh Dul ya. Jadi Dul itu hari Minggu pagi rencananya mau ke Bandung. Dul rencana hari Minggu pagi mau ke Bandung, sehingga malam itu supirnya tidak diperkenankan oleh Dul untuk lembur. Karena kan kalau malam kan lembur kan pasti kan. Mungkin Dul merasa karena supaya besok pagi nggak ngantuk, supirnya akhirnya disuruh libur. Sementara proses hukum terus ditindaklanjuti oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, seperti apa pula kelanjutan dari rencana Ahmad Dhani untuk mendirikan Yayasan Aki J? Mengapa pula Ahmad Dhani justru mempertanyakan persoalan ketidakfungsian airbag mobil yang dikemudikan Aki J? Dan benarkah pula jika Ahmad Dhani menghabiskan dana hingga miliaran rupiah untuk perawatan Aki J? Oh ya, alhamdulillah biaya perawatan Dul di sini itu di-cover oleh asuransi. Karena yang jelas itu mobil baru, gitu. harusnya airbag keluar. Patut dipertanyakan kenapa airbag itu tidak keluar, sehingga bisa membuat Dul cedera cukup parah ya. Tulang punggung kan ruas 7 kan remuk, fracture, terus pendarahan di paru-paru, pendarahan di perut ya. Begitupun juga kaki noval yang empat-empatnya, paha bawah dan ankle dua-duanya patah. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, tapi sebaik-baiknya kesalahan adalah yang bisa dipetik hikmah untuk dijadikan pelajaran. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, dan jangan lupa saksikan terus kabar terbaru serta kisah tentang dunia selebriti negeri ini hanya di Seleb On Cam, setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di Global TV.